Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Tibalah saatnya kita akan memulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Di minggu pertama bulan April. Jadi saya ingatkan kembali bahwa hari ini kita akan ada perjamuan kudus bagi Bapak Ibu yang mengikuti kebaktian secara online dari tempat masing-masing bisa mempersiapkan. Dan kita baru melewati rangkaian peringatan kematian Tuhan dan kebangkitan Tuhan. Masa-masa ketika murid Tuhan ditinggal adalah masa yang kelam. Tetapi kemudian Tuhan datang menyatakan dirinya bahwa Dia ada dan Dia menyertai semua yang dikasihinya. Dan pada pagi hari ini Dia ingin menyatakan dirinya kepada kita semua. Jangan takut, Tuhan ada. Tuhan menyertai kita. Amin. Kita mau menikmati Dia di tempat kediamannya. Haleluya. Nanti Bapak Robi akan buka di dalam doa. Haleluya, kita sembah Dia. Di dalam tempat kediaman-Mu, rasakan kekudusan-Mu. Di dalam tempat kediaman-Mu, kasih-Mu puaskan hatiku. Di dalam tempat kediaman-Mu, di dalam tempat kediaman-Mu, ku rasakan kekudusan-Mu. Di dalam tempat kediaman-Mu, kasih-Mu puaskan hatiku. Ku persembahkan hidupku bagi kemuliaan-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Bertemu dengan Engkau Tuhan, mengenal-Mu secara pribadi, bertemu dengan Engkau Yesus. Itulah yang selalu ku rindu. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Haleluya. Di dalam tempat kediaman-Mu, ku rasakan kekudusan-Mu. Di dalam tempat kediaman-Mu, kasih-Mu puaskan hatiku. Ku persembahkan hidupku bagi kemuliaan-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Bertemu dengan Engkau Tuhan, mengenal-Mu secara pribadi, bertemu dengan Engkau Yesus. Itulah yang selalu ku rindu, bertemu dengan Engkau Tuhan.
pribadi bertemu dengan Engkau Yesus. Itulah yang selalu ku rindu, bertemu dengan Engkau Tuhan, mengenalmu secara pribadi, bertemu dengan Engkau Yesus. Itulah yang selalu ku rindu, itulah yang selalu ku rindu, itulah yang selalu ku rindu. Haleluya. Saudara-saudara kekasih, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kalau kami anak-anak-Mu berada di rumah-Mu pada pagi hari ini. Kami mau memuji-muji Engkau, membesarkan nama-Mu, juga berkati anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam ibadah pagi hari ini. Terima kasih juga Engkau telah tibakan hamba-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, amin. Terima kasih kepada Bapak Robi. Bapak Ibu silakan duduk. Hari ini sungguh kita datang dengan penuh ucapan syukur karena perbuatan Tuhan yang luar biasa kepada kita di dalam hidup kita. Kita mau angkat pujian, bersyukurlah kepada Tuhan. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Haleluya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Sebab bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Kita mau nyanyi pujian ini sekali lagi. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan
selama. Betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Ketika Tuhan menyatakan dirinya, setelah Dia bangkit, Dia membuat murid-muridnya melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Bapak Ibu mau melakukan perkara yang besar bersama dengan Tuhan? Maka jangan takut, Dia akan buat hidup kita luar biasa. Dan buah-buah yang kita hasilkan juga luar biasa. Kita mau angkat pujian, bersama Yesus lakukan perkara besar. Aminkan ini dalam hati kita. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Haleluya. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Haleluya. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Kita nyanyi sekali lagi. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Katakan Yesus tabib. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Dia Raja segala raja, Dia Raja segala raja. Haleluya. Dialah yang membuat kita memuji Dia sepanjang hari, setiap hari di dalam hidup kita. Maka hidup kita akan dipenuhi dengan kata haleluya. Saya mau ajak Bapak Ibu untuk memuji Tuhan, katakan haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian Allah bangkit. Haleluya. Katakan haleluya dari hati Bapak Ibu ya. Haleluya. Ku nyanyi haleluya.
haleluya, haleluya, ku nyanyi haleluya, haleluya. Lagi Bapak Ibu, haleluya, haleluya, ku nyanyi haleluya. Masih belum ya? Lagi ya, sama-sama. Ku nyanyi haleluya, haleluya, ku nyanyi haleluya, haleluya, ku nyanyi haleluya, haleluya. Puji Dia, haleluya, haleluya. Amin. Allah bangkit, Allah bangkit, terseraklah musuhnya di hadapan umatnya. Allah bangkit, Allah bangkit, Dia hidup dan berkuasa selamanya. Allah bangkit, Allah bangkit, Allah bangkit, terseraklah musuhnya di hadapan umatnya. Allah bangkit, Allah bangkit, Dia hidup dan berkuasa selamanya. Katakan haleluya. Ku nyanyi haleluya, haleluya, ku nyanyi haleluya, haleluya, ku nyanyi haleluya, haleluya, ku nyanyi haleluya, haleluya. Allah bangkit, Allah bangkit, Allah bangkit, terseraklah musuhnya di hadapan umatnya. Allah bangkit, Allah bangkit, Dia hidup dan berkuasa selamanya. Allah bangkit, Allah bangkit, Allah bangkit, terseraklah musuhnya di hadapan umatnya. Allah bangkit, Allah bangkit, Dia hidup dan berkuasa selamanya. Puji Dia. Ku nyanyi haleluya, haleluya, ku nyanyi haleluya, haleluya, ku nyanyi haleluya, haleluya, ku nyanyi haleluya. Lagi haleluya. Ku nyanyi haleluya, haleluya, ku nyanyi haleluya, haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Karya Tuhan dengan mati di kayu salib adalah untuk semua orang yang mengakui atau tidak. Kita yang duduk di tempat ini adalah orang yang sungguh mengakui bahwa Tuhan sudah menyelamatkan hidup kita. Tetapi bagi mereka yang belum disentuh hatinya, mereka pun tidak bisa lari. Mau kemana kita lari? Karena kasih Tuhan itu ada bersama dengan kita. Ada saatnya bahwa Tuhan akan memanggil mereka dan mereka akan mengakui bahwa Tuhan menyelamatkan juga hidup mereka. Kita angkat pujian. Engkau Maha Tahu. Haleluya. Kadang-kadang kita pun pergi dari Tuhan. Maka biarlah lagu ini mengingatkan kepada kita. Kita tidak bisa lari dari kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu.
kuasamu, hadiratmu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tanganmu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah, Maha tahu betapa dahsyatnya kuasamu, hadiratmu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah, Maha tahu betapa dahsyatnya kuasamu, hadiratmu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu. Sebentar kalau kita mau dengarkan firman Tuhan, biarlah firman-Nya sungguh menguatkan kita dan membawa kita untuk lebih dekat kepada Dia. Biarlah kita mau merenungkan karya terbesar yang Dia sudah lakukan untuk kita semua, menjadikan hidup kita sungguh-sungguh berarti. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta, katakan Engkaulah harta Tuhan, sungguh tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Renungkan kasih-Nya, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari
terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya. Bapa Surgawi yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menebus dan membebaskan kami dari segala penderitaan di dunia ini, Tuhan. Tibalah saatnya sekarang, Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang akan dibawakan oleh hamba-Mu yang di Pak Jonathan. Berkatilah segala firman yang keluar dari mulut dan bibirnya akan menjadi penuntun kami dalam minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Atas nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Pak Alfred. Bapak Ibu silakan duduk. Ada pesan yang indah Tuhan mau sampaikan untuk kita pribadi demi pribadi pada hari ini melalui hambanya Bapak Pendeta Yonatan. Saya silakan. Haleluya. Mengucap syukur kepada Tuhan, pagi ini kita boleh ada bersama-sama menikmati persekutuan dengan Tuhan. Dan terima kasih kepada Ibu Gembala, saya kembali dipercayakan untuk berbagi berkat firman Tuhan pada pagi ini. Ya, sehubungan dengan Korevi tidak bisa melayani di tempat ini. Kemarin sore saya sempat menanyakan kabar, puji Tuhan, di dalam pemulihan. Yang memang untuk menjaga kondisi, jadi tidak pergi ke Jakarta. Kita percaya Tuhan akan memulihkan dengan sempurna kesehatan Korevi ya. Dan di tema pada bulan ini, jangan takut, masih di dalam minggu-minggu kebangkitan. Karena ini peristiwa tidak bisa kita lepas dari peristiwa Yesus bangkit yang kita peringati beberapa waktu yang lalu. Saya ajak kita langsung lihat di dalam ayat pokoknya, di dalam Matius pasal 28. Matius pasal 28 kita lihat dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Judulnya jelas di sana, kebangkitan Yesus. Mari kita simak sama-sama dan kita membaca ayat ini bersama-sama, ayat 1 sampai ayat yang ke-10, 2, 3. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyisingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring.
Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Di dalam ayat yang ke-10 inilah kata "jangan takut" diambil untuk menjadi landasan tema kita bulan ini. Bicara soal ketakutan, tentu saja saudara, siapa yang tidak pernah merasa takut? Bahkan Yesus pun pernah merasakan takut yang begitu sangat di Taman Getsemani. Sampai di dalam beberapa catatan dikatakan pembuluh darah kecilnya pecah dan meneteslah darah, yang dikatakan peluhnya menetes seperti darah. Ketakutan adalah hal yang wajar. Bahkan perlu ada ketakutan di dalam situasi tertentu. Yang tidak wajar itu adalah takut yang berlebihan, takut yang menguasai, yang mengakibatkan kita akhirnya tidak bisa melakukan banyak hal secara maksimal, atau malah kita akhirnya hanya berdiam diri saja dan menyerah terhadap keadaan. Perlu ada ketakutan. Bayangkan kalau seorang anak kecil tidak punya ketakutan, dia menyeberang jalan begitu saja tanpa menengok kanan kiri dan sebagainya, bisa kecelakaan. Bayangkan seorang supir bis yang tidak punya rasa takut. Enggak takut ditilang sama polisi. Enggak takut mencelakakan penumpang yang dia bawa. Tidak takut mencelakakan orang lain di sekitar jalan yang dia lalui. Baik yang berjalan kaki ataupun yang mengenakan kendaraan. Kalau tidak ada ketakutan, waduh, kebayang dia akan bawa bisnya kayak apa. Dia mungkin enggak takut, tapi penumpangnya bisa terkencing-kencing karena ketakutan. Perlu ada ketakutan dalam situasi tertentu untuk membuat kita waspada. Tadi dikatakan Yesus pun di Taman Getsemani sempat takut. Tetapi Yesus tidak dikuasai oleh ketakutan itu. Apa yang membuat Yesus takut adalah bukan soal penderitaannya di salib. Tetapi soal keterpisahannya dari Bapa, bagaimana dia harus menanggung segala kutuk dosa manusia di dalam dirinya. Tetapi Yesus tidak dikuasai ketakutan. Itu sebabnya dia mampu untuk melanjutkan bahkan menyelesaikan karya keselamatan bagi manusia. Bayangkan kalau Yesus dikuasai ketakutan. Kalau Yesus tidak mau berani melangkah melanjutkan karya keselamatan dan menyelesaikannya. Wah, celaka kita. Berarti kita belum selamat. Tapi bersyukur Yesus tidak dikuasai ketakutan. Walaupun dia sempat takut. Mungkin pagi ini juga kita sempat takut. Gak apa-apa, gak masalah. Wajar, manusiawi sekali. Tapi jangan sampai dikuasai oleh ketakutan. Nah, di dalam perikop ini saudara bisa lihat, ada hal yang menarik. Ketika dikatakan oleh Tuhan Yesus di ayat yang ke-10, maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Siapa mereka di sini? Adalah perempuan-perempuan yang datang ke kubur Yesus. Bukan murid-murid Yesus yang utama. Bahkan bukan Petrus, Yohanes, Yakobus. Bukan 12 murid yang selalu dekat dengan dia atau 3 murid yang paling dekat dengan dia. Dan bukan juga Yohanes yang paling dikasih dia. Tapi justru perempuan-perempuan ini. Apakah perempuan ini tidak merasa takut? Ketakutan seringkali diidentikan juga dengan perasaan cemas, gelisah, bimbang. Biasanya orang kalau takut memang ada hal-hal itu ikut dirasakan dalam dirinya. Cemas, bimbang, gelisah. Nah, kalau di dalam ayat ini dikatakan setelah hari Sabat lewat, di ayat yang pertama pasal 28, menjelang menyingsingnya fajar. Mungkin dalam bayang kita, oh berarti ini sudah mulai kelihatan sinar matahari. Tetapi dalam kitab Markus, kita lihat lagi. Markus pasal 16, kita lihat ayat yang kedua sampai yang keempat. Kita baca bersama, 2, 3. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur.
Terus mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Sampai situ dulu. Pertama mereka pergi memang di saat matahari sudah terbit. Sudah ada terang. Mereka juga tidak konyol. Makanya saya bilang perlu ada kewaspadaan. Jangan bersikap sebuah tindakan yang nekat tapi konyol. Mereka juga memperhitungkan. Tidak di saat gelap, tapi di saat sudah ada terang. Kadang-kadang ada orang Kristen nyalahin Tuhan. Tuhan kok begini? Kok begitu? Bukan Tuhan yang salah. Kita yang bertindak terlalu nekat dan konyol. Perempuan ini bijak. Mereka mempertimbangkan, memastikan situasi yang lebih aman bukan di saat masih gelap. Oh, saat gelap berbahaya. Tapi saat sudah terang. Dan ditambah walaupun berikutnya ada timbul kekhawatiran, kecemasan. Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita di pintu kubur? Walaupun mereka sudah melangkah dan mempersiapkan segala sesuatunya untuk merempah-rempahi, meminyaki mayat Yesus. Karena pada waktu Yesus disalib dan diturunkan dari kayu salib, itu hanya ala kadarnya kalau dalam beberapa catatan dicatat. Karena pada waktu itu mereka harus mempersiapkan sebuah masa sabat tertentu. Sehingga jenazah Yesus tidak bisa diperlakukan sebagaimana seharusnya dalam tradisi Yahudi. Hanya ala kadarnya. Dan itu selang waktu ada sabat-sabat tertentu sampai akhirnya mereka memastikan oh ini hari yang tepat untuk kita mau melakukannya. Walaupun mereka masih timbul pertanyaan, gimana nanti ya dengan kuburan yang ditutup oleh batu yang besar? Dan tentunya mereka juga sudah mendengar adanya prajurit yang menjaga di sana. Apa yang membuat perempuan-perempuan ini istimewa? Dan kenapa Yesus berkata terlebih dahulu sebuah keistimewaan pernyataan Yesus disampaikan kepada perempuan-perempuan ini? Mari kita lihat dulu sebentar di dalam Lukas 23 ayat 49. Lukas 23 ayat 49. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Waktu ini perikopnya saudara lihat waktu Yesus disalib. Jangankan waktu Yesus disalib, waktu di Taman Getsemani sekian banyak muridnya lari, pergi tinggalkan Yesus. Dan waktu Yesus disalib hanya Maria ibunya, Maria Magdalena dan Rasul Yohanes yang ada di situ. Tapi ada bagian berikut yang sayang seringkali diabaikan. Ada perempuan-perempuan yang begitu setia mengikuti Yesus dari sejak Galilea. Dari sejak daerah utara. Ini di Yerusalem, daerah selatan. Mereka begitu punya loyalitas yang sangat penuh kepada Tuhan. Bahkan di saat-saat terakhirnya Yesus di kayu salib, mereka tetap mengikutinya walaupun tidak bisa dekat-dekat, bukan karena mereka nggak mau dekat. Tentunya dilarang oleh tentara-tentara Romawi. Tapi ini menunjukkan sebuah kasih, katakan kasih. Poin yang pertama saudara-saudara, kalau kita mau bicara tentang jangan takut. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Nah bagian kita, untuk kita memiliki sebuah keadaan kondisi untuk tidak takut menghadapi keadaan hidup ini. Miliki kasih yang murni. Miliki kasih yang murni. Perempuan-perempuan ini memiliki kasih yang murni kepada Yesus. Terlihat dari loyalitasnya mereka bukan hanya mengikuti Yesus saat Yesus dielulukan. Murid-murid yang lain juga begitu. Oh waktu Yesus disanjung-sanjung, waktu Yesus dipuja-puja. Bahkan murid-murid Yesus saling bertengkar siapa yang nanti akan duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus. Mereka tidak murni mengasihi Yesus karena ada sesuatu yang mereka harapkan. Tapi perempuan-perempuan ini mengikuti Yesus dengan murni. Kasih itu adalah dasar dari segala sesuatu. Untuk kita berani melangkah. Makanya tidak heran, saya ajak kita lihat 1 Yohanes 4 ayat 18. Dikatakan begini. 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-18. Di dalam kasih tidak ada apa? Ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Walaupun ayat ini konteksnya berbicara mengenai tidak takut terhadap penghukuman.
Karena kita mengasihi Tuhan yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Tapi ini juga berlaku secara prinsip umum. Perempuan-perempuan ini tidak takut. Mereka akan pergi walaupun tidak tahu apa yang harus mereka perbuat. Mereka tidak takut. Gimana ya nanti batunya ya? Gimana kita bisa masuk ya? Gak takut, gak cemas. Melangkah dulu saja. Kenapa? Karena ada kasih yang melandasi tindakan mereka. Coba bayangkan seorang ibu yang mengasihi anaknya. Begitu mengasihi anaknya. Satu kali saya pernah mendapatkan kisah dari dosen saya waktu saya masih kuliah umum dulu. Kebetulan dosen saya waktu peristiwa kerusuhan di Ambon. Dan dia juga waktu pas praktek PKL di sana. Menjadi seorang guru. Nah pada waktu itu dia cerita katanya. Saudara-saudara bisa bayangkan ya. Seorang ibu. Ada yang pernah tahu? Pasti sebagian besar pernah lihat lah ya. Truk militer, truk yang sering kali mungkin lewat, yang dipakai oleh tentara-tentara, itu tinggi atau pendek? Tinggi. Tapi ibu ini, saudara, ketika dia mendapati kampungnya diserang, dan dia menggendong bayinya, ada sebuah kasih yang dia landasi kepada anaknya. Bagaimana anaknya ini supaya selamat. Bukan soal dirinya semata, tapi anaknya. Dia nekat dan dia berani menerobos kerumunan banyak orang. Walaupun dia sempat mendapatkan luka di beberapa bagian tubuhnya. Tapi dia terus berlari. Bahkan sesuatu tindakan yang seakan-akan gak mungkin dan mustahil terjadi. Dia bisa lompat walaupun lompatnya gak sempurna dan akhirnya tetap harus ditolong. Melompat ke truk tentara itu katanya. Kasih bisa mengerjakan banyak hal yang gak mungkin menjadi mungkin. Dilandasi oleh keberanian. Dan bukan keberanian yang konyol. Karena kasih. Makanya Kidung Agung bilang, cinta kuat seperti maut. Kegigihannya seperti dunia orang mati. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita nggak usah takut. Justru pertanyaannya, kalau kita takut, jangan-jangan kasih kita kepada Tuhan sudah mulai luntur. Karena tadi 1 Yohanes 4 ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Nggak ada ketakutan. Maksudnya apa? Ketakutan yang menguasai. Sesaat merasa takut wajar sekali lagi. Tapi kalau terus-terus menguasai, pertanyaannya, jangan-jangan kita tidak lagi mengikut Tuhan dengan kasih yang murni. Seperti perempuan-perempuan ini, nggak lagi takut. Nggak lagi cemas, pokoknya melangkah saja. Ketakutan bukan sesuatu yang remeh. Secara iman itu bisa mengikis iman percaya kita kepada Tuhan. Secara kesehatan pun ketakutan itu merugikan kita. Dalam sebuah catatan literatur dikatakan begini. Jika seseorang terus-menerus mengalami ketakutan, kondisi perasaan yang terus tertekan. Dikatakan otaknya mengeluarkan hormon yang disebutnya noradrenalin katanya. Mungkin ini saya perlu konfirmasi lebih lanjut sama dokter-dokter yang ada di sini ya. Tapi yang pasti saya dapatkan juga dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan hormon noradrenalin ini adalah hormon yang sangat berbahaya. Karena kalau dalam kondisi yang berlebihan, ini bisa mengakibatkan kondisi kita menjadi rentan terhadap berbagai sakit penyakit. Akibat imunitas tubuh kita yang menjadi turun. Berikutnya, hormon ini juga kalau berlebihan bisa membuat kita selain gampang sakit, cepat tua, cepat pikun. Karena terlalu banyak ketakutan yang menguasai diri kita. Dan sebaliknya, kalau kita punya pemikiran yang selalu optimis, percaya apalagi dilandasi oleh iman kepada Tuhan, maka itu sesuatu yang menyehatkan. Otak kita akan mengeluarkan hormon beta endorfin katanya, atau hormon kebahagiaan. Ya, dalam kondisi yang normal ini bagus karena bisa memperkuat daya tahan tubuh. Menjaga sel otak tetap muda. Melawan penuaan. Dan meningkatkan daya tahan atau imunitas. Kalau saya tanya, saya yakin jawabannya semua akan sepakat. Siapa yang pingin cepat tua dan pikun tentu gak ada kan ya. Tapi kenapa kita kok terus-menerus dikuasai ketakutan? Pagi hari ini kita mau lebih percaya dan kita mau lebih berani dan melangkah bersama dengan Tuhan. Amin. Supaya saudara segar bugar, sehat, punya ingatan juga yang selalu baik karena kondisi kita yang percaya kepada Tuhan. Nah berikutnya
Apa yang membuat perempuan ini istimewa? Mereka bisa mengalahkan rasa takutnya, kecemasannya untuk terus melangkah. Karena tentunya didasari oleh karena mereka mengikut Tuhan bukan sekedar mengikut untuk mendengar. Tapi juga tumbuh iman di dalam pendengaran mereka akan firman yang disampaikan. Tidak seperti murid-murid. Mereka tidak takut ketika harus menghadapi tentara-tentara yang menjaga gua. Bahkan di situ tidak disebutkan. Ya, mereka cuma mengkhawatirkan soal batu. Nah, saya akan landasi dulu dengan sebuah ayat. Amsal 29 ayat 25. Kita baca bersama-sama. Amsal 29 ayat 25. Kita baca bersama, 2, 3. Takut kepada orang mendatangkan jerat. Tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Dalam salinan lain berkata begini. Takut kepada orang bisa mendatangkan celaka. Tetapi siapa yang menaruh percayanya kepada Tuhan akan aman. Dia akan aman. Ada kepercayaan yang saya yakini dimiliki oleh perempuan-perempuan ini. Percaya itu bukan berarti tahu segala sesuatunya akan baik-baik saja. Dengan cara yang dia ketahui secara detail. Mungkin kita nggak tahu caranya seperti apa Tuhan menolong. Mungkin kita nggak tahu bagaimana nanti Tuhan menolong. Kapan Tuhan menolong, seperti apa Tuhan menolong. Buat kita nggak menjadi masalah. Yang penting kita selalu percaya Tuhan menjadi penolong yang selalu terbukti. Inilah yang saya yakini dipegang oleh perempuan ini. Mereka buat apa melakukan sesuatu yang kelihatannya nggak akan ada hasilnya. Tentu mereka juga punya harapan. Mereka punya harapan bahwa apa yang mereka lakukan akan terpenuhi. Akan mendatangkan hasil. Walaupun nggak tahu gimana caranya, seperti apa caranya. Tapi mereka terus melangkah aja. Dilandasi oleh apa? Pastinya percaya. Kadang-kadang ada orang Kristen nggak mau melangkah. Nanti saya tunggu dulu. Gimana ya persisnya Tuhan memberitahukan saya. Saya mau Tuhan yang bicara langsung. Kita yang ngatur Tuhan. Memang ada saatnya. Saya sangat percaya Tuhan bisa berbicara masih audible. Secara audible. Saya percaya Tuhan masih bisa berbicara secara audible. Tapi bukan kita yang ngatur. Kalau ternyata Tuhan tidak memakai cara itu. Kalau Tuhan tidak mau memakai cara dengan suara yang audible. Dia berbicara persis dengan telinga jasmani kita yang bisa mendengar. Kalau Tuhan pakai cara yang lain, jangan kita yang mengatur. Percaya saja. Dilandasi oleh kasih kepada Tuhan, melangkah apa yang harus kita lakukan menjadi bagian kita. Seperti apa nanti, bagaimana nanti ada masalah. Tuhan tetap menjadi penolong yang sangat terbukti. Di dalam usaha yang saudara kerjakan, di dalam pekerjaan yang selama ini saudara rutin jalani sepanjang hari. Landasi apapun yang saudara kerjakan, saudara lakukan di dalam kasih kepada Tuhan. Orang dunia bekerja hanya untuk mendapatkan keuntungan saja. Hanya untuk menjadi kaya raya saja. Sampai kemudian menghalalkan segala macam cara. Yang saya maksud orang dunia enggak cuma sekedar orang yang tidak beragama Kristen. Ini bukan masalah soal agama. Tapi orang Kristen duniawi pun banyak yang bekerja, berusaha, tidak dilandasi kasih kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkata apa? Barang siapa mengasihi aku, dia akan melakukan segala perintahku. Orang yang mengasihi Tuhan dalam pekerjaannya jujur, tidak korupsi. Orang yang mengasihi Tuhan dalam pekerjaannya, dia tahu bagaimana melakukannya dengan sebuah landasan untuk memuliakan Tuhan. Kalaupun dia diberkati, percaya ini semua datangnya dari Tuhan. Tidak lupa untuk mengucap syukur dan percaya semua karena Tuhan. Tidak ada celah untuk kesombongan. Mengasihi dan percaya. Berikutnya, kalau kita lihat lagi di ayatnya yang ke-10 kembali. Kenapa Yesus sampai harus mendatangi langsung perempuan-perempuan ini. Dan berkata jangan takut. Pesannya sama. Kalau saudara lihat di ayat yang ke-10. Pesan Yesus kepada perempuan-perempuan ini sama. Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sana mereka akan melihat aku. Pesan yang sama yang sebelumnya disampaikan oleh malaikat-malaikat di ayat 5 dan sampai ayatnya yang ke-7. Pesannya sama. Kenapa harus Yesus langsung yang berbicara? Tentunya Tuhan memaklumi.
Kondisi pada waktu itu, perempuan-perempuan seringkali dipandang rendah. Termasuk kesaksian pernyataannya tidak akan dianggap. Ini menarik, karena di dalam Alkitab kita, di dalam Injil, baik Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tercatat bahwa saksi pertama dari kebangkitan itu para perempuan. Padahal, kalau seandainya itu berita mereka mau buat-buat, seandainya ini bukan kisah nyata, cerita yang mereka buat-buat, jangan pakai perempuan. Karena pada waktu itu, pandangan pada waktu itu maupun saat ini di sana, kesaksian dari perempuan itu dipandang rendah. Tapi justru orang yang dipandang rendah oleh manusia, Tuhan bisa angkat tinggi. Nah, ini perempuan-perempuan ini. Kenapa? Karena punya kasih yang murni. Punya kepercayaan yang tulus kepada Yesus. Pada waktu itu, mereka tentunya juga sempat terlintas. Mungkinkah orang-orang lain termasuk murid-murid Yesus akan percaya pada berita yang mereka katakan? Yesus memaklumi ketakutan mereka, kecemasan mereka. Apakah nanti kami akan ditolak? Apakah berita kami mungkin akan sia-sia? Tetapi Yesus memastikan bahwa dengan Yesus hadir, menampakkan diri sebagaimana tadi Ibu Dr. Susi di bagian awal sebelum pujian kita naikkan. Tuhan ada, aku ada. Untuk menyatakan dan meneguhkan supaya kita jangan takut. Artinya ketika mereka mau melakukan perintah, itu bukan cuma perintah dari malaikat saja. Ini perintah dari Yesus. Dan ini masuk pada poin yang ketiga. Untuk kita tidak memiliki rasa takut, milikilah kasih yang murni, milikilah percaya yang tulus, dan milikilah ketaatan yang penuh. Mereka punya ketaatan yang penuh kepada Yesus seperti seorang prajurit kepada komandannya. Karena terbukti pada waktu berikutnya, mereka tidak lagi sungkan untuk menyampaikan hal itu. Walaupun di bagian ayat yang ke-8 mereka sempat berlari-lari cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid, tapi di situ juga Tuhan tahu pikiran mereka. Bagaimana mereka harus berbicara, bagaimana mereka meyakinkan karena perempuan dipandang rendah. Dan Yesus hadir untuk meyakinkan dan meneguhkan mereka. Kita lihat sebentar di dalam 2 Timotius 2 ayat yang keempat. 2 Timotius 2 ayat yang keempat. Dikatakan begini, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ketaatan yang penuh yang mereka miliki, itu adalah sebuah bentuk ketaatan sebuah orang prajurit yang baik. Namanya tentara, itu enggak ada istilahnya, tapi komandan, enggak. Ketika komandan bilang A, oke A. B. Enggak, ketika komandan bilang A, gimana kalau B? Enggak. Gimana kalau C? Enggak. Dia lakukan A. Itu prajurit yang baik. Sama seperti yang Yesus gambarkan di dalam Matius pasal 8. Tentang seorang perwira di Kapernaum. Ini gambaran seorang prajurit yang baik. Perwira itu tahu bahwa Yesus itu bukan manusia biasa. Dia penguasa tertinggi, dia panglima tertinggi. Dia pemegang kedaulatan tertinggi. Bukan hanya dalam konteks kehidupan jasmani, tapi juga dalam segala sesuatu. Sampai perwira ini bilang, Tuhan gak usah datang ke rumahku, ucapkan saja sepatah kata. Karena aku pun seorang perwira dan di bawahku ada prajurit. Ketika aku bilang pergi, dia akan pergi. Aku bilang datang, dia akan datang. Ketaatan yang penuh. Prajurit kalau punya ketaatan yang penuh, gak akan takut. Karena dia punya tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dari komandannya. Nah, di dalam kehidupan kita sekali lagi mengiring Tuhan, melayani Tuhan. Pagi hari ini kalau Tuhan bertanya, masih adakah kasih yang murni di dalam diri kita kepada Dia? Punya loyalitas yang sungguh kepada Tuhan. Bukan hanya mengikut Yesus di saat kita merasakan hal yang baik, mengalami hal yang baik seperti murid-murid yang 12 itu, tetapi kemudian meninggalkan kecuali Yohanes yang masih beserta dengan Yesus. Tapi perempuan-perempuan ini terus menyertai Yesus sampai pada akhirnya. Bahkan di saat Yesus sudah dikuburkan, mereka masih mau menemui Yesus. Tapi murid-murid yang lain sudah tidak lagi. Karena punya kasih yang murni. Punya kepercayaan yang tulus dan punya ketaatan yang sungguh. Puji nama Tuhan. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan.
kita persiapkan diri kita lebih lagi untuk menerima perjamuan Tuhan pada pagi hari ini. Mari saya mengundang juga pelayan perjamuan, majelis-majelis yang ada. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri dan kita angkat pujian karena salib-Mu. Haleluya. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Engkaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Amin. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Oh, jiwaku pun bersorak. Jiwaku pun bersorak. Kami berserah hanya kepadamu. Sebab Engkau segalanya bagi kami. Yesus, Kaulah segalanya. Dengan iman katakan karena salib-Mu Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk perjamuan Tuhan yang sebentar kami akan terima. Kuduskan, layakan setiap kami, bahkan secara khusus pelayan-pelayan perjamuan yang ada, supaya mereka juga boleh melayani dengan sukacita dan menjadi berkat. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Nyanyikan pujian ini dari awal. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau beri. Yang sudah terima boleh duduk dulu. Yang belum terima tetap berdiri supaya diketahui oleh pelayan-pelayan. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah
segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Sebelum kita bangkit berdiri, sebuah ayat yang saya terima dari roti hosti yang saya ambil barusan di dalam Yesaya 30 ayat 15b. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan-Mu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau tanggalkan kegelisahan, ketakutan yang kita rasakan. Dan kita mau letakkan kepercayaan kita penuh kepada Tuhan dengan kita mengangkat roti ini tinggi-tinggi di atas kepala kita. Dan percayalah, Yesus sudah membayar kita dengan lunas. Dia sudah membeli kita dengan harga yang sangat mahal dan tak ternilai oleh apapun juga. Sehingga masakan dia akan menyia-nyiakan hidup saya dan saudara. Dia yang sudah memiliki kita dan menebus kita dengan hidupnya sendiri. Masakan dia tidak bertanggung jawab dan mempedulikan setiap hidup saya dan saudara. Karena itu kita mau terima dengan iman, kita mau percaya. Saya mau sampaikan firman Tuhan sebelum kita akan terima dan makan roti ini bersama-sama. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima daripada Tuhan. Yaitu ketika pada waktu malam sebelum Yesus diserahkan. Dia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan membagikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang telah terpecah-pecah bagi kamu. Dengan keyakinan dan tanpa ragu, kita terima tubuh Yesus ini. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kita makan bersama-sama. Selanjutnya kita angkat cawan tinggi di atas kepala kita dan dengar kembali firman Tuhan. Setelah makan, Yesus mengambil cawan dan sambil memberikan kepada murid-muridnya dia berkata, minumlah kamu sekalian dari cawan ini. Sebab cawan ini adalah darah yang dimeteraikan. Perjanjian baru yang dinyatakan. Dan setiap kali kamu makan tubuhku dan minum darahku, engkau memberitakan kematianku. Jadikanlah ini sebagai sebuah ingatan di dalam diri kita. Darahnya sudah tertumpah sampai tetes yang penghabisan. Dia sudah serahkan semuanya bagi keselamatan saya dan saudara. Percaya bahwa segala sesuatu juga yang kita butuhkan dan kita perlukan, dia sanggup adakan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kita terima dengan iman dan minum cawan ini. Haleluya, haleluya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang, kami percaya Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat nyata Tuhan. Mujizat-Mu karena salib-Mu ku hidup.
Kami menang, kami menang. Ku menang. Engkau yang berkuasa. Engkau yang berkuasa. Sanggup untuk melakukan dengan tidak bimbang. Nyatakan dengan iman lebih lagi. Karena salibmu. Karena salibmu ku hidup. Kami terima kemenangan dari Karena salibmu sebab Engkau Tuhan yang berkuasa. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salibmu, karena salibmu. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Karena pengorbananmu, karena kematianmu, dan karena kebangkitanmu, kami memiliki hidup yang baru. Kami punya hidup yang penuh dengan pengharapan. Haleluya. Sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Saya minta izin waktu sejenak, sementara musik mengalun dengan lembut. Pagi hari ini seberapa banyak saudara yang mungkin diliputi dan dikuasai oleh rasa takut ketika engkau datang ke tempat ini. Tuhan memahami, Tuhan mengerti ketakutan seperti apa yang sedang kau jalani dan kau dalami. Kau saudara yang membutuhkan dukungan doa secara khusus, taruh tangan kananmu di dada masing-masing. Dan akui di hadapan Tuhan, aku takut. Tidak usah ragu dan katakan dengan penuh keterbukaan, aku takut Tuhan. Aku bingung Tuhan. Aku cemas Tuhan. Aku khawatir. Aku gelisah. Aku bimbang. Tetapi bukan hanya keterbukaan dan pengakuan di hadapan Tuhan saat ini. Ketika engkau sudah menyatakan itu dengan terbuka dan jujur di hadapan Tuhan, saya minta saudara menyatakan kembali saat ini sebuah kalimat yang saya mau ajak saudara untuk mengatakannya dengan percaya, dengan penuh, dengan iman. Katakan dengan iman, tetapi aku tidak mau dikuasai ketakutanku. Tetapi aku tidak mau dikuasai kecemasanku. Tetapi aku tidak mau dikuasai kebimbanganku. Aku tidak mau dikuasai kegelisahanku. Aku mau melangkah maju bersama dengan Tuhan. Aku mau melangkah maju di dalam Tuhan. Dan aku akan melihat kemenangan yang Tuhan sediakan. Aku pegang janji firman-Mu Bapa. Dan aku mau lakukan ini semua karena kasih kami kepada Tuhan. Karena percaya kami yang sungguh kepada Tuhan. Dan ketaatan yang penuh kepadamu Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Entah apapun saat ini yang sedang kau hadapi, percaya Tuhan yang berdaulat. Kematian saja tidak bisa mengalahkan Yesus. Kubur yang ditutup oleh batu yang besar tidak bisa menahan Dia. Tidak ada masalah apapun yang tidak sanggup untuk Tuhan bereskan dan selesaikan. Percaya dengan iman dan melangkah dengan penuh keberanian sekalipun kau tidak tahu dan tidak mengerti seperti apa cara Tuhan menolong. Tetapi jangan berdiam diri. Terus pandang kepada Tuhan dan melangkah apa yang menjadi bagianmu dengan tetap percaya kepada Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat kasih-Mu, buat kuasa-Mu. Haleluya. Oh, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Katakan sekali lagi, karena salib-Mu, karena kami bersyukur, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Karena salib-Mu, segala pujian bagi-Mu. Ajaib segala karya-Mu Tuhan. Engkau yang Tiada yang mustahil bagi Engkau Yesus. sanggup untuk melakukan
Kami bersyukur dan kami terima firman-Mu. Roh Kudus memeteraikannya, bukannya sekedar menjadi pengetahuan, tetapi menjadi sesuatu yang hidup di dalam diri kami, dan kami menghidupi firman-Mu di setiap hari yang kami jalani. Kami alaskan doa ini dan kami juga syukur untuk perjamuan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk, selanjutnya saya serahkan kepada yang bertugas. Haleluya, haleluya. Kita sungguh diberkati hari ini, amin. Dan terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Yonatan yang sudah dengan penuh kasih dan ketaatan menjadi saluran berkat bagi kita. Karena itulah kita menjadi terberkati pada pagi hari ini. Haleluya. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan dan biarlah kita memberikan dengan sukacita. Mari kita berdoa. Haleluya, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh mengasihi kami. Bukan dengan kata-kata tetapi sungguh Engkau sudah melakukan yang terbaik bagi kami. Karena itu pada pagi hari ini ajar kami untuk memberikan dengan taat, dengan penuh kasih dan dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita angkat pujian, begitu besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya, terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu. Dan saya mengundang anak-anak sekolah minggu untuk maju ke depan. Nanti sebentar Ibu Gembala akan mendoakan sambil menutup kebaktian kita pada hari ini dengan doa berkat. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian Anak Domba Allah. Yesus Domba Allah, mulia nama-Mu. Yesus Domba Allah, mulia nama-Mu. Puji Dia, katakan Yesus Domba Allah. Yesus Domba Allah. Dengan hormat saya undang Ibu Gembala. Nama-Mu Yesus Domba Allah, mulia nama-Mu.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada akhir dari ibadah ini kami kembali mengucap syukur kepadamu Tuhan. Karena kami boleh menikmati Engkau, kami boleh mengikuti perjamuan kudus Tuhan. Sehingga kami kembali dikuatkan dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan yang Engkau sudah kerjakan di kayu salib. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang besar. Ajarkan dari kami pun Tuhan Yesus tahu membalas segala kebaikan-Mu Tuhan dengan apa yang bisa kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa kami bisa melakukan segala perkara jikalau kami bersama dengan Engkau. Tidak ada yang perlu kami takutkan ya Tuhan, karena Engkau bersama dengan kami. Apapun pekerjaan yang kami hadapi, apapun ya Tuhan Yesus masalah yang kami hadapi Tuhan, semua Engkau bisa tangani Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan janji-Mu yang begitu luar biasa. Jikalau kami tetap setia kepadamu Tuhan Yesus dan tetap fokus kepada firman-Mu, firman-Mu itu yang menjadi kehidupan bagi kami, firman-Mu itu yang akan membimbing kami, yang memberikan pengertian apa yang baik dan benar yang harus kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, dari hari ke hari Engkau bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang ada bersama dengan kami. Kalau mereka juga sudah ditanamkan cinta Tuhan kepadamu ya Tuhan, biarlah dari sejak kecil mereka juga mencintai Engkau, mengenal Engkau, bahwa Engkaulah sebagai juru selamat mereka ya Tuhan Yesus. Sampai nanti mereka beranjak dewasa, mereka boleh tetap takut akan Engkau, mengikut Engkau Tuhan. Tanamkan itu di dalam hati mereka ya Tuhan Yesus, sehingga kelak mereka berhasil, mereka adalah memuliakan nama-Mu. Untuk guru-guru sekolah minggu yang sudah mengajar mereka Tuhan, Engkau juga berkati dengan firman-Mu, dengan pengetahuan-pengetahuan yang baru ya Tuhan, supaya benar-benar ya Tuhan memberikan pengertian yang benar kepada anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk semua yang melayani pada pagi hari ini, dari pemain musik, dari sampai kepada firman-Mu ya Tuhan, Engkau memberkati mereka semua. Besar kecil pekerjaan yang mereka kerjakan, terlihat atau tidak terlihat, Engkau tetap memberkati Tuhan. Karena Engkau Maha tahu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kalau sebentar kami pulang, kami percaya Tuhan Yesus anugerah dari Engkau, kasih sayang-Mu serta Roh Kudus-Mu Tuhan selalu bersama dengan kami, yang membuat kami tidak takut lagi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan memberkati.